Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara penyelesaian data kelompok untuk beberapa metode variabilitas data, khususnya pada range atau jangkauan, serta pada standar deviasi dan varian. Kita mulai dulu yang pertama untuk jangkauan atau biasa disebut juga dengan range. Jadi di sini ada data kelompok yang terdiri dari 11 kelas, mulai dari 80 sampai 84 sampai 30 sampai 34 dengan beberapa frekuensi yang berbeda. Jadi untuk frekuensi tertinggi di sini ada pada kelas ke-6 yaitu 55-59. Lalu bagaimana cara menghitung range untuk data kelompok? Rumusnya sebenarnya sama untuk data tunggal, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Cuma untuk data kelompok itu kan agak sulit jika menentukan mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimum. Caranya yang pertama adalah kita tentukan dulu nilai tengah untuk kelas pertama, lalu nanti nilai tengah untuk kelas yang terakhir. Sekarang kita tentukan dulu ya untuk yang kelas pertama di sini. Caranya hampir sama dengan seperti saat Anda menghitung means untuk data kelompok. Jadi nilai tengah di sini bukan median ya, tapi nilai tengah dari interval maksud saya. Jadi caranya adalah 80 ditambah 84 dibagi 2. Bentar, saya kurung dulu. Seperti ini. Selanjutnya yang kita tentukan adalah nilai tengah untuk kelas terakhir. Jadi tidak perlu dihitung semua, cukup dihitung nilai tengah yang kelas pertama dan terakhir saja. Jadi yang terakhir kelas ini kita hitung dulu sama dengan 30 ditambah 34, kita kurung dulu, dibagi 2. Ketemunya adalah 82. Jadi sekarang kita masukkan untuk nilai tengah kelas pertama 82 dan nilai tengah kelas terakhir adalah 32. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi rumus untuk mencari range data kelompok kan sama ya, dicari X max atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Di sini nilai tertingginya ada pada kelas pertama karena urutan datanya itu dari data terbesar ke data terkecil. Sebenarnya ini bukan jadi masalah sih, Anda pokoknya hitung saja untuk data pertama dan terakhir, nanti nilai yang lebih besar itulah yang dikurangkan. Selanjutnya sekarang langsung kita kurangi saja, berarti 82 dikurangi 32, maka ketemu hasilnya range-nya adalah 50. Jadi bedakan ya data terbesar dengan frekuensi terbesar. Kalau frekuensi terbanyak atau terbesar itu pada kelas ke-6, sedangkan untuk data terbesar itu Anda lihat di anggota kelasnya ini. Baik, untuk soal berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan secara manual untuk menghitung standar deviasi pada data kelompok. Jadi di sini disediakan data yang sama ya, ada 11 kelas. Dimulai dari kelas pertama yaitu 80 sampai 84 dengan frekuensi 4 sampai kelas terakhir dengan frekuensi 2. Untuk cara pengerjaannya, Anda lihat rumusnya dulu. Rumusnya adalah ini, SD sama dengan akar sigma F D kuadrat per N minus 1. D ini adalah deviasi. Jadi rumus D ini kalau dijabarkan adalah X minus X bar. Jadi hampir sama ya sebenarnya dengan rumus standar deviasi untuk data tunggal. Itu kan juga sigma X minus X bar dikuadratkan. Kalau yang kelompok hanya ditambahkan dengan F, dikali dengan F. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama adalah Anda mencari midpoint. Midpoint ini adalah nilai tengah.
Jadi Anda cari dulu nilai tengahnya untuk interval kelas pertama sampai kelas yang terakhir. Oke, kita cari dulu untuk interval kelas yang pertama, yaitu 80. Kita kurung dulu, berarti 80 ditambah 84, lalu dibagi dengan 2. Sama untuk kelas kedua juga, 75 ditambah 79 dibagi dengan 2. Setelah kita hitung nilai midpoint-nya, selanjutnya kita kalikan nilai midpoint tersebut dengan frekuensi masing-masing. Ini kita kalikan dulu, berarti 4 dikali dengan 82. Sama ya, nanti untuk kelas kedua sampai ke 11 juga seperti itu. Selanjutnya adalah kita menghitung deviasi. Seperti yang saya katakan di awal, rumus deviasi itu sebenarnya adalah X minus X bar. X bar itu adalah rata-rata, berarti kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata dalam kasus ini berarti jumlah datanya adalah jumlah FM dibagi banyaknya data adalah banyaknya frekuensi, sehingga ini kita jumlah terlebih dahulu untuk FM-nya. Selanjutnya kita cari rata-ratanya, berarti total FM adalah 4555 dibagi dengan frekuensinya adalah totalnya 80. Ketemu nilai rata-ratanya adalah 56,9375. Berikutnya setelah kita mendapatkan nilai rata-rata, kita bisa menghitung nilai deviasi. Deviasi adalah X. X itu data. Cuma untuk kasus ini datanya adalah di M, karena kan datanya sebenarnya data kelompok. Lalu kita cari midpoint-nya itu untuk mengetahui kalau dari batas bawah dan batas itu berapa nilai tengahnya, itu dianggap sebagai data. Berarti kita kurangkan dulu X, X-nya adalah kelas pertama adalah 82 dikurangi X bar-nya sama ya nanti semua 56,9375. Setelah itu kita kuadratkan D-nya. Kita kuadratkan aja. Selanjutnya kita kali D kuadrat ini dengan F, bukan FM ya, tapi F dengan frekuensinya. Berikutnya adalah kalau sesuai rumusnya, kita harus jumlahkan sigma FD dikuadratkan. Berarti ini kita jumlahkan. Selanjutnya kita sudah bisa menghitung SD-nya, yaitu akar dari sigma FD kuadrat per N-1. Ingat, nilai N ini adalah total frekuensi. Berarti kita hitung dulu. Saya tulis dulu akarnya, yaitu SQRT sama dengan sigma FD kuadrat dibagi 79, karena total frekuensinya 80. Berarti ketemu nilai SD-nya adalah 12,28.